Oke, halo Mbak. Tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai di sini ya, usia 21 sampai 40 ya. Kita baca alur cerita ya Mbak. Ini kan ada eksekutor, supporter, sama leader nih. Di karakter paling bawah ayah, ibu itu. Nah, ini kita ngomong pada saat itu berada di zona negatifnya. Kita ngomong dari zona negatifnya. Eksekutor itu negatifnya adalah agresif, suka buru-buru, emosional. Terus supporter, bawaan negatifnya, ini bukan ngomong negatifnya sih. Sebenarnya itu punya teman, tapi temannya itu seharusnya itu dioptimalin. Teman-temannya itu dioptimalin. Tapi kendalanya saat ini, Mbak ini lagi nggak ngoptimalin nih, negatifnya gitu. Lagi nggak ngoptimalin temannya Mbak. Nah, leader itu ceritanya adalah suka kesepian, sendiri. Nah, ceritanya gini, pada saat Mbak terburu-buru dalam melakukan sesuatu, maka Mbak akan nggak ngoptimalin teman-temannya Mbak. Dan akhirnya Mbak itu melakukan semuanya sendirian dan akhirnya Mbak kesepian. Nah, kita sekarang pakai alur cerita yang dari positifnya. Nah, pada saat ini adalah kita ngomongin Mbak harus berusaha berpikir kreatif dan jernih supaya dan proaktif ya dan proaktif supaya teman-temannya Mbak itu bisa dioptimalkan sesuai dengan potensi dan keahliannya masing-masing. Setelah itu Mbak memimpin mereka semua untuk tujuan Mbak. Ceritanya tuh kayak gitu harusnya. Maka semua karakter ini nanti dioptimalin Mbak. Gitu. Halo? Nah, kedengeran kan tadi? Nah, kayak gitu. Tujuannya tuh kayak gitu Mbak. Jadi nggak bisa Mbak itu menuruti sifat emosional yang buru-buru tadi dan mengabaikan teman-teman. Sebisa mungkin Mbak, ya apa teman-teman Mbak ini bisa dioptimalin semua gitu loh. Gitu. Oke. Setelah itu kita ngomongin ini tadi udah ya usia 21 sampai 40. Itu harus benar-benar ditata loh ya Mbak. Itu efeknya tinggi loh soalnya buat kehidupan Mbak nanti. Heeh. Nah itu, nah ini berusaha mengabaikan ini tadi. Mbak berusaha mencapai semuanya itu. Hmm, sebelum ini harus diperbaiki sih Mbak. Ya apa Mbak itu berusaha membuat pertemanan itu penting. Emang leader itu cenderung suka melakukan semuanya sendirian sih Mbak. Tapi itu nggak bukan sesuatu yang harus dipertahanin gitu loh. Mbak itu oke, ini suka sendirian. Tapi endingnya Mbak itu harus memimpin intinya gitu. Mbak itu harus memimpin mereka endingnya tuh gitu. Nggak boleh kalau Mbak itu sampai endingnya sendirian terus gitu loh. Ini nanti kalau kayak gitu terus ceritanya tuh nggak bakal berubah gitu. Ini mulai apa Nata ada teman seenggak-enggaknya ya apa caranya Mbak itu bisa menata waktu untuk teman gitu loh. Kalau Mbak merasa apa ya orang ini bahasanya tuh gini Mbak, Mbak itu ada perasaan kalau ada nanti nurutin teman ada sesuatu hambatan yang sifatnya entah itu penghasilan Mbak berkurang atau yang lainnya. Itu akan muncul kayak gitu. Sisi perhitungannya tuh muncul gitu loh. Nah, ini mulai ditata. Kalau Mbak merasa perhitungan seperti itu, coba Mbak berpikir gini, sekarang kita balik. Mbak itu memimpin mereka, ya apa caranya pada saat memimpin mereka dengan proyek atau apapun bisa menghasilkan uang. Jadi kalau Mbak perhitungan, ya apa bertemu mereka untuk menghasilkan uang gitu loh. Jadi nanti ada sisi balance-nya. Ngomong, nggak masalah, ini
Ini Mbak masih 23 ya, masih 23 tuh ini biasanya sih biasanya ya. Ada perasaan kalau kita membahas uang dengan teman kita, berarti kita mata duitan. Biasanya itu ada persepsi seperti itu Mas Yan. Ya kan? Kita harus dewasa ya, dewasa. Apalagi kita udah kena corona seperti ini, kita harusnya udah mulai paham. One day kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa bantu orang lain juga gitu loh. Jadi selama kita masih ada waktu, selama ada kesempatan, kenapa kita nggak mencari uang? Bukan berarti kita memprioritaskan uang ya, tapi pada dasarnya yang kita omongin adalah, ya apa waktu kita itu bisa menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu, tolok ukurnya saya ngomong ya, tolok ukur sesuatu jika bermanfaat adalah uang. Karena pasti ada yang menggunakan jasa kita gitu kan. Tapi kalau kita nggak bermanfaat, melakukan sesuatu yang nggak bermanfaat, otomatis ya nggak ada uangnya. Kayak gitu, tolok ukurnya gitu. Next, kita tuh bakal punya waktu sendiri. Ya tapi kalau minggu ya jangan ngomongin kerjaan. Kalau minggu ya kita ngomongin main gitu loh. Ya ini saya ngomongin kerjaan hari Minggu ya. Karena saya di WFH, saya setiap hari itu sudah sumpek Mbak di rumah. Kalau hari Minggu biasanya sudah sumpek, makanya udah deh gitu. Dan saya adalah karakter supporter ya Mbak. Saya adalah pemilik karakter supporter dan saya merasa pada saat apa ya? Oke, pada saat saya mau konsultasi gitu ya, Mbak. Pada saat ada orang konsul ke saya gitu, saya tuh merasa ada kayak nggak nyaman. Ada perasaan waktu dengan keluarga itu berkurang. Tapi pada saat udah ngomong, biasanya nanti lupa waktu. Coba nanti aja, udah tahu-tahu udah 1,5 jam gitu. Masih bawahnya gitu. Kalau supporter itu kalau udah ngobrol sama orang lain, ini deal maker juga ya. Deal maker udah ngobrol sama orang lain, itu biasanya sering lupa waktu mereka. Dan itu emang bawaan funnya. Coba bawaannya, coba banding perasaan gini Mbak. Pada saat Anda kerja, jika Anda kerja dan Anda belum lupa waktu, berarti pekerjaan Anda itu mungkin belum passion Anda gitu loh. Ya kan? Kalau Anda masih perhitungan waktu, kemungkinan itu bukan passion. Orang yang udah di passionnya, Mbak udah pernah lihat nggak anak laki-laki kalau main game? Nah, lupa hari ya sampean. Coba, kalau pekerjaan Anda itu passion Anda, seperti itulah Anda bakal bekerja. Ya kan? Seperti itu. Dan coba perhatiin, pada saat mereka main game, mereka tuh nggak kehilangan sisi sosial loh ya. Mereka tuh temennya tambah banyak loh. Coba aja perhatiin, teman-teman yang main game tentunya. Iya, tapi emang nggak menghasilkan apapun. Tapi kita dari sisi lain, sisi sosialisasinya mereka nggak hilang. Nah, itu sebenarnya kayak gitu juga. Kita harusnya tuh bekerja, tapi sisi sosial kita tuh juga hilang gitu loh. Nah, itu namanya passion. Mbak itu punya posisi ke situ gitu loh. Mbak benar, kita ngomong ya. Kita bukan ngomongin partai ya. Tapi emang kebetulan saya tuh suka Sandiaga Uno. Coba dia itu kerja, tapi dengan kerjanya dia tuh bakal semakin banyak tim di bawahnya dia. Semakin banyak orang yang di sekitarnya dia. Mulai yang entah itu dari pada saat dia mencalonkan, entah dia pada saat me, membesarkan Saratoga, pada saat dia membesarkan Adaro, pada saat dia membesarkan Nissan, kayak gitu. Dia bekerja, tapi sosialisasinya tinggi gitu loh, meningkat. Karena dia memang bekerja di potensinya dia gitu. Tapi ini saya tidak menjelekkan karyawan ya. Tapi ini yang terjadi di karyawan kebanyakan. Pada saat dia kerja, dia stay di mejanya. Stay di meja, nggak kenal lingkungan. Kalau saya pribadi, saya kan juga bekerja ya Mbak. Saya merasa pada saat bekerja, perasaan yang muncul di saya adalah dunia itu luas banget. Masa saya cuma stay di satu kota aja? Saya mesti berpikirnya seperti itu. Nah, buat apa gitu loh? Saya merasa mubazir banget gitu loh. Allah nyiptakin satu dunia penuh, tapi kita cuma di lingkup ini aja. Apalagi cuma di lingkup meja ini aja. Mubazir banget gitu loh.
Kita harus tetap sosialisasinya harus kuat, Mbak. Intinya gitulah. Oke, Mbak. Kalau boleh tahu Mbak ini asal mana ya? Jawa. Di mana? Semarang. Sumatera Selatan. Oki. Oki itu mana sih? Oh, saya punya saudara di Subaru. Nah, oh iya, oke next kalau ada agenda ke sana. Subaru, Batu aja gitu. Nah, di sana pengusaha sawit semua kan. Makanya sawit, saya terus terang ya, saya tuh ada rasa iri sama saudara di sana. Mereka itu loh, dengan mereka kan dari awal mereka kan, saya tahu di awal mereka tuh pada saat merintis usaha sawit, itu ngotot banget setengah mati. Tapi sekarang pada saat sudah masa-masa panen, mereka tinggal ke Jawa 1 minggu, 2 minggu loh nggak masalah. Coba bayangkan, itu kan suatu yang namanya free apa ya, suatu titik ada kebebasan. Terus saya tanya sama mama nih, Mbak di audit nih, ada nggak titik kayak gitu? Titik apa? Mbak kerja dibayar ada? Nggak kerja dibayar? Ada nggak titik di mana Mbak nggak kerja tapi Mbak tetap dapat penghasilan? Oh ada ya kalau di audit. Cuti. Ya, beda lagi lah kalau itu. Yang tapi yang saya maksud itu ya, itu namanya passion sih. Di sana saya kalau lihat teman-teman teman-teman saudara-saudara di sana babat hutan, ya saya kesukaan mereka kan babat hutan ya, hutan ditebas gitu, dijadiin ladang, dijadiin apa gitu kan. Oke Mbak lanjut Mbak, nanti curhat nanti. Lanjut. Lingkungan luar. Nah lingkungan luar ini adalah bagaimana lingkungan sekitar Mbak melihat Mbak. Anda merencanakan sesuatu dengan motif, ketegasan, dan hanya percaya pada prinsip Anda sendiri. Bisa untuk tujuan baik, bisa untuk tujuan yang tak baik. Ada perasaan kayak gitu? Ini adalah ngomongin apa ya? Kalau Mbak jilbaban berarti saya anggap Mbak ini tahu agama ya, tahu Muslim lah ya. Asumsinya tuh gini, ini kalau saya membuat ini dengan asumsi di dunia global, di mana yang penting saya usaha, pemikirannya gitu. Nah, anggaplah kita ngomong di PKC, di komunis Cina gitu ya. Kita nggak peduli halal haram, yang penting rencanaku itu sukses dan menghasilkan uang. Nah, seperti itulah. Seperti itu prinsipnya tuh. Yang terjadi, Mbak itu bisa berpikir seperti itu. Mbak merencanakan sesuatu dengan motif dan ketegasan dan hanya percaya pada prinsip sendiri, entah itu tujuan baik atau tujuannya tak baik. Kayak gitu. Jadi kalau ini memang Mbak ini orang baik, ya berarti tujuan yang Mbak buat ini berusaha sebisa mungkin itu baik gitu loh. Terus Anda berusaha membuat rencana atau coba saya ngomongin rencana dan Mbak ini berusaha rencana, emang kebanyakan membahas rencana dengan teman-temannya. Anda berusaha membuat rencana atau terobosan dalam keadaan tertekan dan stres. Sulit untuk menjalankan rencana Anda tetap gagal. Nah ini yang jadi tantangan buat Mbak nih. Nah itu adalah bagaimana kita mengubah dari sisi positif. Ini kombinasi ini adalah kita tulis sisi negatifnya semua Mbak. Kebanyakan negatif, bukan itu. Soalnya orang jarang yang udah otomatis di zona positifnya. Kebanyakan orang itu kecemplung di zona negatifnya semua. Kayak gampang kesepian, sendirian, emosional, buru-buru kayak gitu. Itu zona negatifnya ya, Pak. Kebanyakan tuh otomatis kecemplungnya di situ. Nah, ini harus dikendaliin kayak saya ngomong tadi ya. Mbak berusaha ngambil tanggung jawab supaya selesai kayak gitu loh. Nah, setelah itu ini adalah karakter kombinasi dalam diri dan luar. Jadi A1 sama A3 digabung. Uang Anda hanya digunakan untuk menyenangkan orang penting yang
diperkirakan akan menguntungkan, menyenangkan, atau mendukung Anda. Nah, ini yang kayak tadi Mbak saya ceritain, yang kayak temannya Mbak tadi, kalau nggak menghasilkan uang, ya udah Mbak nggak bakal ngeluarin uang ke mereka gitu loh. Cenderung kayak gitu. Jadi memang harus bermanfaat. Jadi ini kita ngomong bagus-bagus ya. Jadi Mbak nggak investasi sesuatu ke orang yang mubazir. Tapi dari sisi negatifnya, kalau negatifnya adalah pada saat tidak melakukan positif, tidak melakukannya. Maksudnya ini kan kalau orang itu menguntungkan, Mbak nggak masalah invest ya kan. Nah, tapi Mbak pernah invest nggak akhirnya kalau bertanya Mbak pernah invest nggak ke orang lain? Pernah? Apa? Oh, konsultan. Mm-mm. Untuk dimana? Hmm. Nah, sebisa mungkin perbanyak seperti itu dan ambil profit juga dari itu, Mbak. Jadi kan nggak masalah ya kerjasama, itu kan hitungannya kerjasama ya. Ya udah, kamu ngasih aku profit berapa? Tapi bukan berarti ngutangi setelah itu ngambil ribanya ya, enggak ya. Kita ngomongin profit, kita bagi hasil terus gitu. Oke, kita invest, bagi sini berapa gitu. It's okay, nggak masalah kayak gitu. Setelah itu, pendukung atau teman Anda akan menyabot bahkan mengkhianati Anda. Anda akan stres karenanya. Nah, di sini nih. Ini efek karena Mbak suka sendirian melakukan sesuatu. Dan Mbak memaksakan ego Mbak. Mbak punya teman banyak. Ini supporter sama leadernya Mbak ya yang muncul. Supporter sama leadernya ini ada di zona negatifnya. Supporter itu kan suka mendebat, bantah, ngengkelan. Mbak suka merasa kayak gitu kan? Bawaannya pengen bantah aja. Ada kata-kata positif gitu ya, ada kata positif diupload sama temen. Rasanya tuh pengen komen untuk bantah dia. Biasanya ada perasaan kayak, iya kan? Enggak kayak gini kok. Pasti kayak gitu. Nah, kayak gini, ini tuh harus diperbaiki sih. Mbak harus bisa menahan diri dan berusaha menjadikan itu pertemanan. Iya ya, aku kemarin juga kayak gini. Pasti gini-gini deh, kayak gitu. Apa? Kayak kita pakai itu sebagai bahan obrolan untuk membuat banyak teman gitu loh, Mbak. Intinya gitu. Jangan untuk mendebat gitu. Tapi perasaan kita pengen debat, iya kan? Perasaannya pengen debat. Nah, halo, halo, putus-putus, Mbak. Coba dideketin speakernya, Mbak. Nah, ini jelas. Halo? Nah, putus-putus soalnya. Nah, halo lah. Oke, Mbak. Masuk. Maaf. Alhamdulillah. Nah, ada bahasan gitu tadi kan. Nah, itu harus diperbaiki. Jangan sampai bawaan debat. Ini bakal membuat orang di sekitar Mbak itu nggak loyal sama Mbak lagi. Kayak gitu. Terus jangan memaksakan Mbak untuk sendirian. Ini negatifnya leader itu suka sendirian. Nah, ini harus diubah menjadi suka memimpin ya. Memimpin dengan negosiasi yang bagus tentunya ya. Nah, itu diarahkan ke situ. Itu nanti bakal kebalikannya, bukan menjabat tapi loyal. Gitu. Gitu. Sampai sini paham ya? Halo? Paham ya? Oke, ini kita. Nah, ini B2. Oh, Anda akan selalu sibuk bekerja demi usaha karir dan banyak tekanan. Ya kan? Ini udah terjadi ya saat ini ya. Masih kan? Jadi emang bakal seumur hidup. Kalau Mbak nggak berusaha mengendalikannya, ini bakal kayak gitu terus, Mbak. Gitu. Nah, terus keterampilan kepemimpinan independen, pencapai tujuan, dan benar. Nah, ini menjadi kelebihan Mbak. Memang kepemimpinan dan independen
memiliki tujuan dan berusaha melakukan hal dengan benar. Ini menjadi tujuan Mbak. Ini kelas negatifnya, kelas kepala, egois, kesepian. Nah, ini harus dikendaliin Mbak. Berusaha untuk di positifnya, ini gitu ya. Terus di sini kan ada karakter ayah sama karakter ibu Mbak. Ini kan ada negatif, ada positifnya semua ya. Untuk mengembangkan itu, positifnya apa, negatifnya apa, Mbak lihat di IG kita. Kita itu ada paketan-paketan sifat. Nah, jika itu negatif, berusaha untuk di positifnya itu. Dan jangan memaksakan untuk di positifnya yang Mbak nggak punya ya. Contoh, Mbak kan nggak punya bisnis, sifat bisnis. Di sifat bisnis ada sifat ambisius, ya kan? Mbak jangan maksain diri untuk jadi orang ambisius. Ya, Mbak cukup jadi diri Mbak aja. Ambisius tuh orang lain aja lah. Mbak fokus untuk yang itu. Teng, sebentar Mbak, ada tamu. Loh, enggak ada. Bude, ada nyari. Teng, nanti. Hah? Oke. Setelah itu kita ngomongin ini. Terus setelah itu adalah kepribadian secara umum. Ini sebenarnya sudah kita jelasin semuanya ya Mbak. Dan ini pun juga gambaran umum aja sebenarnya. Gak ada spesifik. Nah, karakter tersembunyi, orang yang tidak sabaran dan temperamental. Rasa ya kalau ini. Kita nggak rasa. Ini emang harus diperbaiki sih ini. Untuk pekerjaan ini udah sesuai jadi nggak ada masalah. Mbak kalau mau bisnis, nah ini kalau Mbak mau nanti mau masuk di dunia bisnis, Mbak cukup fokus yang menjadi bidang Mbak ya. Bidang orang lain, kasihkan orang lain. Jadi apa yang di bidang Mbak, Mbak kerjain itu. Kalau bukan bidang Mbak, orang lain yang ngerjain. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan cocok itu ini Mbak. Entah yang berhubungan dengan medis, Mbak akuntansi ya, berarti bukan akuntansi. Entah berhubungan dengan, nah fashion ini bisa Mbak, kalau Mbak suka fashion. Yang berhubungan dengan budaya, toko buku, terus perkebunan, pertanian. Biasanya bawaannya Mbak itu suka nanam pohon biasanya. Masih ada ke identik mau ke situ. Pengrajin apa? Suka berkebun kan? Lalu ya memang perkebunan bisnisnya sawit. Iya kan. Nah, seperti itu. Terus rumah sakit itu juga bisa, tapi sesuai dengan kapasitas saat ini ya. Ini disesuaikan dengan skill dan kemampuan Mbak saat ini. Itu yang dilakukan gitu, Mbak. Gak usah buru-buru. Mbak itu masih 2-3 tahun. Anggaplah kalau Mbak belum usia 35 tahun nggak harus sukses. Maksudnya gini, Mbak harus nggak usah buru-buru untuk harus sukses hari ini gitu loh. Soalnya kan Mbak perasaannya tuh gini. Mbak ini ada perasaan kayak gini, Mbak. Mbak udah melihat Steve Jobs sukses, udah melihat Alibaba sukses, udah melihat siapa sukses. Mbak itu merasa, aku harus segera sukses kayak mereka juga saat ini. Ada perasaan kayak gitu. Iya kan? Padahal nggak harus. Alibaba baru merintis Alibabanya itu di usia 35 loh ya. Baru mulai loh ya, bukan sukses loh ya. Baru mulai di usia 35. Jeff Bezos memulai Amazon juga di usia-usia 30-an ke atas. Mark Zuckerberg, lah Mark Zuckerberg ini memang kasus khusus ya, dia usia 30 tahun sudah jadi pemilik Facebook. Tapi emang zonanya setiap orang tuh beda-beda kapan suksesnya, nggak harus sama gitu loh. Dan setiap orang tuh punya masalahnya beda-beda. Saya yakin kok walaupun Mark Zuckerberg sekaya itu, saat ini dia tuh mengalami tekanan kehidupan yang lain juga. Selalu itu. Setiap orang tuh mengalami. Jadi udah tenang aja gitu. Mending syukuri aja gitu yang ada gitu. Nah, sekarang kita ngomongin pasangan. Pasangan, ini kan pekerjaan tuh ya. Kita ngomongin pasangan. Untuk pekerjaan ya Mbak. Nah,
Ini entah itu untuk pekerjaan atau percintaan, sebenarnya sebenarnya tuh efek-efeknya tuh nggak jauh beda, cuman sesuai dengan goal-nya. Contohnya gini, kita ngomongin, nah ini planner, Mbak. Saya ngomong yang pacar Mbak itu loh, Mbak. Pacar Mbak, saat ini dia karakternya apa nih gitu. Sebisa mungkin jangan sampai karakter planner, intinya gitu. Nanti kalau yang karakter planner itu muncul egonya. Yang muncul adalah egonya. Mbak merasa bangga dengan rasa kepemimpinan Mbak. Dan bahkan kadang muncul egonya Mbak. Kalau karakter planner merasa dia tuh merasa paling pintar, paling cerdas. Dan dia merasa kayak apa ya? Jika aku sudah membuat suatu rencana, rencanaku tuh yang paling bagus. Nah, dua karakter ini kalau muncul itu mesti banyak berantemnya. Leader sama planner itu kalau ketemu mesti banyak berantemnya, walaupun hal sepele aja. Mesti ada yang bikin berantem gitu. Terus kalau yang bagus, yang paling ideal sebenarnya problem solving. Problem solving itu karena dia itu nggak apa ya, nggak gampang ngeluh. Mbak itu suka cowok nggak gampang ngeluh. Mbak itu suka cowok yang kuat, yang tough, ya kan? Nah gitu. Problem solving itu bagus untuk kita ngomongin rencana apa pasangan. Dan untuk kerjasama pun juga gitu. Kalau Mbak mau bisnis dengan tipe ini, dia juga itu bakal menjadi teman bisnis yang bagus juga. Soalnya dia pada saat Mbak itu kan nggak punya karakter eksekutif ya, yang kalau ada sifat detail Mbak itu gampang apa ya, jelimet-jelimet sendiri gitu loh. Kalau ada masalah Mbak walaupun sepele gampang sumpek gitu. Nah ini bakal melengkapi itu Mbak. Dia melengkapi karakter itu buat Mbak. Makanya untuk bisnis, bisnis itu kan membahas suatu kita bisnis itu harus tenang, harus nyaman gitu kan, sehingga tidak nggak gampang buyar bisnisnya. Nah karakter ini cocok. Terus selain itu untuk keluarga juga gitu. Ini cocok untuk apa melengkapi Mbak. Minimal kalau nggak punya karakter ini bukan dominannya dia, jangan sampai dominannya kalau ini bukan dominannya dia, sebisa mungkin di karakter ayah atau karakternya ibu, dia punya karakter ini. Dan sebisa mungkin dominannya tetap jangan planner. Kalau plannernya ini di karakter ayah atau karakter ibu nggak masalah. Tapi kalau ini jadi dominan itu masalah. Gitu. Setelah itu, nah, setelah itu kita ngomong partner teman terbaik untuk kerjasama. Ini cocok juga untuk pasangan hidup. Keuangan. Yang saya ngomong tadi loh Mbak, yang kalau cari pasangan yang kira-kira mirip kayak karakter ibu Mbak gitu. Nah itu kayak gini. Itu karakter apa ini? Karakter eksekutif. Nah itu bagus buat Mbak. Kok eksekutif? Pebisnis. Bentar, mana sih ini? Oh, keuangan, keuangan. D3 keuangan, D3, D3. Yang D3 itu karakter keuangan, money. Dia memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Ini cocok buat Mbak. Setelah itu masuk ke D4. Satu sama lain merasa lebih unggul dan bangga dengan aktivitasnya masing-masing. Nah, kalau karakter Mbak adalah teman yang ambisius atau pengusaha, ini kalau Mbak pasangannya udah pengusaha tulen gitu ya, dari awal dia usahawan gitu. Sebisa mungkin jangan ikut campur pekerjaan dia. Mbak cukup memuji pekerjaannya dia, prestasinya dia gitu. Soalnya dia soalnya satu sama lain bangga dengan posisinya masing-masing gitu. Gitu. Dan dia pun juga gitu. Jangan sampai ikut campur yang Mbak lakuin. Soalnya Mbak udah merasa bangga. Kalau dia ikut campur, kesannya nggak cocok lah. Terus pemimpin. Kalau sesama karakter pemimpin, ya tadi ini, oh D5 itu, eksekutif. Kalau Mbak kerja teman-teman yang eksekutif, itu cocok untuk membuat usaha, membuat target. Kalau Mbak punya teman atau partner yang dia tuh bisa melakukan sesuatu dengan sangat detail gitu ya, detail banget. Dia ngerjain hal-hal detail tuh bagus.
Nanti Mbak tuh kayak muncul sifat ambisi ke dia. Ayo kita melakukan sesuatu yang lebih yuk gitu loh. Ada perasaan kayak gitu. Nah gitu. Ayo melakukan sesuatu yang lebih. Sama dia pun juga merasa aku bakal ngikuti kamu biar pencapaian tinggi. Dia bakal muncul perasaan kayak gitu. Tapi ini kalau sama-sama mencapai ya. Tapi kalau nggak satu line ya. Maksudnya Mbak semangat dia enggak gitu ya. Ini berantem nanti. Yang bikin berantem itu. Saya mau ngomong ya. Semuanya tuh ada potensi berantem ya. Kalau yang keuangan, tipe keuangan, bukan tipe keuangan. Pertama, D2, yang problem solving. Mbak akan Mbak, Mbak akan berantem sama dia kalau nggak punya duit, gampang gitu. Kalau nggak ada uang itu berantem. Kalau D3, D3 itu pasangan atau kerjasama terbaik itu kan keuangan. Kalau Mbak sama dia terlalu sering bekerja dan nggak apa terpisah, waktu ketemunya sedikit, nah ini bakal berantem. Aja kudu sering-sering ketemu gitu loh intinya. Kalau pebisnis, bisnis yang apa namanya satu sama lain merasa lebih unggul yang D4. Kalau satu sama lain ikut campur urusan apa partnernya, ini bakal micu berantem. Jadi pemicu berantemnya itu beda-beda tiap kombinasi karakter ya. Terus yang membuat bisnis, pemicunya adalah pada saat kalian menjalani hubungan, tapi nggak ada target, nggak ada yang ingin dicapai, pengen hidup tenang, nyantai-nyantai aja gitu. Nah, itu posisi berantemnya muncul. Posisinya berantemnya kayak gitu. Kamu tuh masih muda tapi kok nggak males-malesan sih. Bakal sering ngomong kayak gitu loh. Sering kayak gitu. Terus kalau sama tipe mana nih? Pebisnis D6 pemimpin. Kalau Mbak sama ketemu karakter yang karakternya mirip dengan Mbak, kalian tuh bakal cuman ngobrol, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Ngobrol tapi nggak ngelakuin apa-apa. Jadi kayak seakan-akan ya, seakan-akan tuh kalian punya misi yang sama, kalian tuh punya goal yang sama, kalian tuh memiliki plan yang sama gitu ya. Tapi giliran melakukan eksekusi nggak jadi-jadi, nggak nggak segera ngelakuin apa-apa, just ngobrol aja gitu. Terus agresif, agresif bubu. Nah ini tipe deal maker. Ini ya, kalau Mbak ketemu orang yang negosiasinya bagus, obrolannya bagus, akan ada perasaan pada diri Mbak untuk segera melakukan sesuatu. Kayak, oh ya kayak bagus deh, aku gini deh. Oh ya bagus deh, aku ikut deh. Oh ya ini bagus deh, oh ya deh gitu. Ada perasaan kayak gitu. Pada saat ketemu karakter Dreammaker sebisa mungkin jangan kebawa emosi atau kebawa perasaan. Harus tenang gitu. Kalau ketemu tipe ini. Soalnya emang cenderung emosional. Terus kalau apa eksekutor, eksekutor itu apa ini? Rencana akan bagus tipe ini, namun belum tentu dilaksanakan. Nah, kalau Mbak ingin membuat rencana, kombinasi karakter yang banyak rencana, ketemu ketemu tipe eksekutor. Bahas rencana, bukan bahas eksekusi ya. Bahas rencana itu dengan mereka. Tapi kalau terlalu sering, terlalu lama bahas, biasanya nggak ngelakuin apa-apa. Caranya adalah, udah bahas selesai nih, diskusi, rencana udah bagus. Setelah itu lepas. Aku yang mimpin kamu, kamu yang ngelakuin gitu. Dia yang ngelakuin, eksekutor itu bagus untuk melakukan sesuatu soalnya. Terus yang D9, karakter ini menyenangkan untuk sebagai teman bermain, tapi membuat stres apabila kerjasama atau pasangan supporter. Jadi kalau ini, itu tuh kalau Mbak jalan-jalan atau hangout atau kemana untuk jalan-jalan lah intinya, itu dia asik banget. Tipe-tipe ini asik banget di mata Mbak. Tapi giliran kerjasama, dia tuh jengkelin banget. Pasti ada lah temen kayak gini ya. Ada kan. Kalau buat main tuh asik ya. Tapi pada saat kerjasama, oh no ya. Tipe ini yang bikin jengkel adalah dia suka nunda-nunda. Nah ya kan mesti banyak lah. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, sampai sini. Ini udah jelasin semua. Ada yang mau tanyain?
Nah, gimana? Mhm, 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 mhm. Supaya? Sing enggak 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 kok. Mmm, ada nelpon tuh. Oh, iya. Halo halo? Nah, gimana apa, Pak? Gimana? Mhm. Sering apa, Mbak? Oh, sama dia aja kan tapi? Sama dia aja? Enggak, maksudnya yang kayak dulu lagi tuh apa? Yang nggak bisa kayak dulu lagi? Oh, sekarang nggak bisa akrab sama dia gitu kan? Hmm, sebenarnya itu suatu yang normal sih Mbak kalau habis digituin Mbak berpikir seperti itu. Ya kita kita kalau di lingkup kerja, gini, di lingkup kerja kita itu nggak boleh menggunakan asumsi untuk membuat pekerjaan kita selesai. Kita ngomongin data, ya nggak? Nah, saat ini yang Mbak omongin itu kita adalah membahas asumsi. Kena dia begini, dia gini, itu kan asumsi-asumsi yang Mbak buat kan. Walaupun ada fakta-faktanya yang lain. Tapi Mbak tetap ada asumsi perasaan-perasaan yang muncul. Kenapa gini sih? Kenapa gini sih? Iya nggak? Nah, gini, ini batasannya Mbak dengan dia hubungan kerja kan? Nah, kalau sama dia hubungan kerja, berarti kita hubungannya bukan ngomongin asumsi, hubungannya adalah ngomongin data. Nah, selama pekerjaan dia selesai, pekerjaan Mbak selesai, udah dan selesai. Dan setelah itu kita ngomongin hubungan pertemanan ya. Di luar pekerjaan, Mbak nggak ada hubungan spesial kan dengan dia? Nggak ada ya, berarti nggak masalah kan? Nah, ini sebenarnya ini adalah bawaan karakter eksekutifnya Mbak. Di mana karakter eksekutif itu membawa Mbak untuk ke sifat yang kayak mudah kepikiran atau stres sendiri gitu loh Mbak. Ini kalau Mbak punya karakter eksekutif, masalah eksekutifnya Mbak itu dengan orang lain. Kalau dengan seperti ini, cara untuk biar itu hilang, ini adalah ya Mbak kerjasama dengan orang lain untuk apa menyibukkan diri kerjasama dengan orang lain itu nanti hilang. Coba aja perhatiin. Kalau tapi kalau Mbak sibuk kerja sendiri itu bakal ingat sibuknya tuh kerjanya dengan orang lain loh ya. Karena kalau Mbak dengan sendirian itu nanti keinget loh. Itu cara ngilanginnya kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gini nih kalau saya ditanya itu nggak bisa jawab. Teman-teman kan ada tuh yang versi free tanya-tanya detail gitu. Nah, yang kayak gini kan nggak kelihatan ya.
ini nanti mesti nggak dapat solusinya, seriusan. Kalau saya jawab ini ke orang lain yang karakternya bukan ini, itu bakal bikin stres mereka loh. Jadi emang harus disesuaikan dengan benar-benar detail passionnya gitu. Jadi untuk melakukan itu, dan itu lakukan aja terus-terus menerus, nanti lama-lama hilang-hilang sendiri kok Mbak. Ini Mbak ini keinget, soalnya Mbak ini sendirian, seriusan. Kalau Mbak lagi sendirian, kalau Mbak lagi apa namanya sama temen tapi nggak ngelakuin apa-apa, itu keinget. Keingetnya tuh di waktu itu. Jadi cara nyelesainya, Mbak harus sibuk dengan orang lain, ngerjain sesuatu dengan orang lain, itu nanti lupa. Oke, ada lagi nggak Pak? Itu bawaan karakter itu sih Mbak, itu bawaan karakter leader. Karakter leader tuh apa ya? Pada saat di zona negatifnya dia tuh merasa semuanya harus diselesaikan dengan sendirian. Bawaannya tuh kayak gitu. Tapi apa ya? Dengan Mbak kayak gitu tuh sebenarnya tuh masalah nggak selesai. Mbak harus berusaha untuk apa ya? Memunculkan sifat kepemimpinan Mbak. Oke, berarti kalau ada masalah kayak gini, ini kita harus auto remote ya Mbak. Auto remote mengendalikan karakter kita. Karakter kita itu kayak kendaraan kalau bagi saya. Kalau waktu belok kanan, Mbak harus menekan. Mbak bisa naik mobil kan? Sepeda motor ya. Naik motor ya Mbak. Pada saat Mbak mau belok kanan, Mbak tinggal belokkan ke kanan dan sambil memiringkan badan ke kanan. Mau belok kiri kayak gitu. Mau maju, ngegas. Mau ngerem, rem. Nah, sekarang, sekarang ini ya Mbak, ini tuh harusnya itu ngegas. Anggaplah lead, karakter leader tuh pengen harusnya ngegas, tapi Mbak ini lagi ngeslow. Nah, Mbak ini harus ngegas lagi nih, ngendaliin waktunya ngegas gitu loh. Jadi karakter tuh kayak gitu. Oh, ini karakterku, ini lagi karakter negatifku, leader muncul nih. Aku harus harus membaliknya jadi kepemimpinan. Jadi pada saat ada masalah seperti ini, Mbak harus tegas, Kak, gimana menyelesaikan masalahnya, gimana Mbak memandang dari sisi yang lain pada saat ada perbedaan seperti apa, dan membuat mereka loyal ke Mbak, kayak gitu loh. Harus berpikir kayak gitu. Soalnya apa? Gak bakal selesai kalau Mbak menyelesaikannya dengan sendirian. Ini gitu. Iya kan? Gak selesai kan? Itu kayak cuman menumpuk-numpuk berlarut-larut aja kan nanti endingnya. Nah, jadi harus membuat sifat kepemimpinannya Mbak itu muncul. Dan membuat mereka loyal ke Mbak. Intinya ke situ. Gitu. Oke. Oh, untuk ini saya saranin ya Mbak. Ini kan hubungan dengan kemampuan komunikasi dan kemampuan dealing ya Mbak. Mbak coba baca ini Mbak bukunya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Buku buku bacaan. Ya buku-buku apa ya? Maksudnya buku apaan tuh apa? Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Itu judul bukunya itu. Penulisnya Dale Carnegie. Hmm. Itu cari di toko-toko buku biasanya ada Mbak. Itu buku menurut saya itu buku paling bagus untuk melatih komunikasi itu Mbak. Hmm. Terus ada lagi? Hmm. Selama 3 hari dari sekarang Mbak. Hmm. Hmm. Nanti via chat bisa selama 3 hari itu. Hmm. Oke terus, oke Mbak itu aja ya Mbak. Yuk sama-sama Mbak. Jangan lupa testimoninya ya Mbak buat kita. Oke, makasih banyak ya Mbak. Yuk.
Assalamualaikum.